Tolong dibagiin kabar bahagia mungkin seperti apa nih Cu Olive akhirnya. Sekarang udah Iya. gimana? 6 Gimana? bulan ya bang? Iya, sekitar 25 mingguan berarti. Kemarin kan udah cerita di podcast gua. Dan kenapa gua memilih waktu itu karena satu, gua menunggu Ci Olive tuh mau cerita sendiri. Gua nggak mau cerita karena gua ngerasa nggak fair aja kalau gue yang cerita, sedangkan yang mengalami suka duka batinnya segala macam yang paling banyak kan Olive. Dan gue nggak mau sampai melangkahi hal itu, jadi gue tunggu sampai dia siap. Dan kebetulan di podcast kemarin itu waktu yang tepat buat dia pengen cerita. Salah satu alasan dia cerita itu adalah saya juga baru tahu banyak banget pejuang 2 garis biru di luar sana yang memiliki kesulitan untuk punya anak di zaman sekarang. Dan banyaknya stigma terhadap wanita di luar sana bahwa ketika sulit dapat keturunan selalu salah di wanitanya. Nah, kenapa diangkat cerita Olive? Karena ternyata saya tuh mau mensupport istri saya tanpa saya sadar bahwa ternyata banyak ya stigma kalau laki-laki tuh kayak diajak check up masalah mungkin cek Tersinggung kualitas gitu ya. spermanya segala macam tuh takut juga gitu. Sedangkan waktu itu aku juga ngalamin sih ketakutan itu, cuman karena saya pengen support istri, jadi ketakutan itu saya nggak hiraukan karena yang paling penting sih istri dulu. Dan saya bersyukur setelah 2 kali keguguran, 2 kali IVF gagal, sampai akhirnya yang sekarang ya lumayan lah mas, sampai 25 minggu ini masih baik-baik aja dan semoga baik-baik aja sampai lahiran lah. Amin. Bang, perjuangannya seperti apa iya. Bang? Bisa dibilang kan sudah kayak 3 kali Pak? 3 kali ya Bang? Iya. Ya. Perjuangannya sih seperti apa yang digambarin Olive di podcast itu. Dari pertama hamil, nunggu sampai berapa minggu, mau 3 bulan, ternyata pas kita check up lagi USG, yang tadinya pertama baik-baik aja, tiba-tiba jantungnya udah nggak ada. Akhirnya harus kuret. Dan kalau kuret itu kan luka rahimnya pasti, dan tunggu sembuh baru bisa program lagi. Setelah sudah sembuh program lagi, dapat lagi, ternyata belum sampai 3 bulan jantungnya bocor dan harus kuret lagi. Dan itu kan resikonya makin gede karena kalau wanita banyak kuret, resiko untuk punya anaknya jadi menurun karena dinding rahim menipis. Tapi untungnya tidak terjadi sih sama Olive. Oke. Masalah itu. Akhirnya kita pikir ya udah kita cari cara terbaik ya dengan bayi tabung IVF itu. Kita pilih di Penang dan saat itu kita berpikir bahwa di Penang akan menghasilkan optimisme yang tinggi, ternyata tidak. IVF pertama embrionya tidak nempel. IVF kedua nempel akhirnya tapi embrionya nggak tumbuh. Jadi rahimnya sampai kantong rahimnya sampai 3 bulan tapi embrionya nggak tumbuh. Jadi harus Kuret lagi ya? Dikuret lagi apalah segala macam. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk pulang aja ke Indo, terus kita IVF di Indo. Kita pikir ya mungkin di Indo gitu, ternyata tidak berhasil lagi. Jadi kita mulai pesimis juga dan mulai berserah diri banget karena kita ngerasa kayak ya mungkin sulit ya gitu ya. Jadi kita perlu ya berserah dirinya mesti besar sih memang. Sampai akhirnya kita ada di titik dimana saya Olive, terutama Olive, ya udahlah terserah Tuhan aja, kita dikasih aja udah syukur lah. Ada Gitu. sempat Bang, putus udah. asa nggak waktu itu? Putus asa yang Putus dalam? asa ya? Putus asa sih enggak ya, cuman ngedown iya sih, karena gagal berkali-kali itu buat semua orang pasti berat banget gitu. Dan apalagi untungnya kita nggak expose gitu, jadi sehingga membuat kita tuh tidak terlalu jadi sorotan gitu. Itu alasan kenapa kita nggak mau terlalu expose, karena bebannya kita sendiri udah besar, apalagi orang lain kan. Pasti saya yakin setiap orang pasti mendoakan yang terbaik, cuman kan tetap aja omongan-omongan yang miring negatif ada. Salah satunya pada saat yang gagal yang terakhir, waktu itu gue di Singapura, Olive sempat cerita pada saat kita terima hasil ternyata gagal, dan pada saat itu orang-orang lagi rame mengenai ada masalah-masalah tes DNA itu. Oke. Gitu kan. Terus kemudian ada omongan orang yang pantas ya istrinya sampai sekarang belum punya anak segala macam.
itu karma gitu-gitu. Ya hal-hal seperti itu kan gitu. Tapi gue tidak bisa menyalahkan orang. Namanya orang beropini kan. Opini baik dan buruk dia tanggung sendiri. Cuma buat kita pribadi beban itu nggak mau terlalu besar aja. Makanya sih kemarin agak deg-degan juga pada saat akhirnya Olive mau cerita, ya udah harus ada tujuannya nih. Kalau cuman hanya memberitakan doang, saya pikir lebih bagus jangan deh. Karena takutnya nanti kenapa-napa lagi gitu, kita beban gitu. Oke. Trauma ya bang ya. Trauma sih, terutama Olive. Olive paling gede, dia bahkan sempat pendarahan di program yang ketiga apa keempat. Dan itu gue nggak ada di tempat karena gue lagi syuting di luar dan dia nggak kasih tahu gue. Bang, gue baru tahu itu setelah semua baik-baik aja. Gue ngerasa bersalah juga kan sebagai suami. Kok kayaknya kalau istri gue kenapa-napa saat itu pendarahan dia sampai kolaps segala macem dan gue nggak ada di situ, gue pasti akan terpukul sekali gitu. Oke, Bang, nyidam barang-barang branded udah apa aja Bang yang dibeliin atau seperti apa Bang? Awalnya sih biasa aja, dia ngidam buah-buahan, ya kan. Terus setelah itu dia mulai ngidam yang unik-unik nih, berlian. Dia juga bilang, yang kok aneh ya, aku sekarang kok suka berlian ya. Padahal dia kan nggak terlalu berlian banget, barang-barang mahal nggak. Dia mulai ngelihat senang gitu. Mungkin karena anaknya cewek, ya kan. Jadi dia lihat-lihat, terus dia nanya, ya aku boleh beli nggak gitu. Boleh aja beli. Orang gini loh, Olive itu belanja, dia masih pakai uangnya sendiri. Jadi uang kita tuh digabung memang, cuman dia kadang-kadang pakai uangnya sendiri, cuma tetap masih izin. Gue bilang mah nggak apa-apa, beli aja. Lagi pula kan berlian atau sesuatu yang branded itu kan investasi aja. Tapi bukan buat dipamerin ya, gue bilangnya. Tapi untuk ngidamnya oke lah, gue bilang. Investasi lah, anggap gitu. Bikin seneng si bayinya aja gitu. Udah ada berarti ya, Bang? ya. Udah ada berarti Bang beberapa berlian gitu ya yang beberapa berlian ya, ya lumayan lah ya. Bisa dibilang ini anak mahal gak sih? Iya anak mahal banget nih Bang, ngidamnya Itu berlian. anak ya, masih usia berapa bulan ya, udah dapat endorsement cuy. Nggak serius? Lah itu susu Prenagen. Oh iya. Iya dia udah dapat endorsement. Makanya gue juga bingung, ini anak sebenarnya bawa rezeki kali ya. Karena Amin ya. dia udah usia berapa udah dapat rezeki gitu loh. Tapi kita nggak mau sampai akhirnya overexposure masalah anak sih. Karena akhirnya kan nggak bagus juga. Makanya kita dari yang beritanya keluar, kita kalem-kalem aja lah gitu. Ya masih ada berapa bulan, kita juga belum tahu apa gimana nanti gitu. Oke Bang, melihat update-nya si gimana, Olive. Bang? Apa? Update-nya mungkin sekarang Fine aja sih. Everything fine. Saya pikir itu melegakan dan saya bersyukur banget ternyata positif ya. Banyak yang positif di luar sana melihat hamilnya Olive dan gue bisa jadi sebentar lagi jadi bapak gitu. Saya seneng sih, maksudnya gue kan yang biasa dihujat ya, tiba-tiba orang seneng gitu. I'm very thank you gitu, makasih banyak. Udah nendang-nendang belum sih Bang babynya? Udah megang, terus kamu megang perutnya nendang-nendang gitu atau gimana Bang? Ada hal unik yang terjadi pada saat di USG pakai 3D, jadi kan kelihatan lebih jelas kalau 3D. Jadi pada saat ditekan pakai alat itu kayaknya si babynya tuh nggak suka atau kesel, dia mukul. Alatnya ditonjok-tonjok dari dalam dan itu kan kelihatan di monitor. Jadi kayak gitu. Terus itu lucu aja gitu dan apa anaknya tuh kayak berani gitu loh, berani anaknya. Sehat aja sih dan bentuknya kemarin udah kelihatan ya. mirip siapa tuh kelihatan? Nggak tahu tapi hidungnya mancung sih. Kayaknya bukan saya pesek ini. Mamanya juga. Iya mama, Olive kan juga nggak mancung banget, tapi rahangnya tuh panjang, tegas gitu. Rahangnya udah kelihatan sih kemarin. Sempet haru nggak ketika biasanya ngedenger detak jantungnya, ngelihat gambaran wajahnya gitu, bentuk badannya gimana tuh waktu itu? Seneng ya pasti, cuman gue nggak mau terlalu euforia aja sih, karena gue udah banyak gagal. Lu ngerti sih kalau lu gagal, lu pasti nggak mau terlalu gimana banget karena lu nggak mau kecewa. Jadi gue ngerasa kayak ya sudah biarlah berjalan apa adanya, gue nggak mau terlalu lebay mengekspos masalah itu. Ya kalau gue bisa cerita di sini ya, gue berharap ini bisa jadi kisah inspiratif aja buat pejuang 2 garis biru sama ya membantu dengan doa. Karena gue yakin doa itu akan membantu sekali. Oke, Bang melihat si Olive masih hamil tapi tetap mandiri gitu kan. Kamu belum boleh nganter kan datanya ke mana tuh, ke RS gitu. Ke rumah sakit. Iya, rumah itu gimana Bang, dia tetapi masih mau sendiri gitu. Biasanya kan manja-manja justru sama suaminya. Karena kan dari awal kan selalu gue temenin. Jadi mungkin sekarang itu apa ya istilahnya, ya udah gue gak usah temenin aja, gue lihat hasilnya aja gitu. Karena entah kenapa ya selama gue nggak temenin ini baik-baik aja semuanya gitu loh.
Gue nggak ngerti juga pokoknya, tapi ya udah pas dia pulang dari rumah sakit gue udah nungguin gimana hasilnya ya gitu. Iya baik-baik aja, ini hasilnya, ada foto USG-nya, ada keterangannya semua. Gue lihat, oh bentuknya gini, oh kok bisa begini ya gitu. Lebih kayak menikmati, tapi nggak pas di rumah sakit, pas di rumah gitu. Alasan nggak mau diantar kenapa sih bang? Trauma itu, orang berapa kali ada gua jantungnya berhenti. Lu coba jadi gua, lu ada di situ. Gua takut juga gua. Bang ini kan udah 6 bulan ya? 3 bulan Hampir. lagi artinya ya? Iya. 3 bulan lagi. Ini masih ada rasa takut nggak? Maksudnya kan mungkin akan lega ketika nanti udah lahir gitu. 3 bulan ini gimana nih? Masih ada takut. Gue yakin semua calon orang tua di sana masih ada takut. Makanya kita tuh masih berdoa, ya Tuhan. Dan gue nggak mau euforia aja, karena gue tahu diri semua belum pasti. Bahkan ketika sudah lahir pun juga belum pasti. Jadi gue pengen mungkin gue diajarkan sama Tuhan dan Olive untuk menerima berkat ini dengan kerendahan hati, bukan untuk dibesar-besarkan. Karena mungkin orang melihat gue selebriti atau apa, dan kemudian ini bisa menjadi faktor exposure yang gimana banget. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada saya dan Olive untuk oke, kalau anak ini rezekinya bagus atau ini adalah sesuatu yang baik, yang berkat Tuhan kasih kepada kita, tapi jangan kita terlalu berlebihan dalam memberitakannya atau menyikapinya sih. Liburan bang, ada liburan nggak sih? Mungkin untuk Baby moon, atau baby moon, apa mungkin? Kan biasa kalau ibu hamil Jalan-jalan, dimanjakan iya. gitu dengan kenikmatan duniawi gitu, jalan-jalan, dimanjakan sama suami. Ada baby moon istilahnya. Dari suaminya, Suaminya, Ya, atau Ci Olive keluarganya atau request, siapa gitu. atau Ci Olive request mau jalan gue sih kemana? boleh. Cuman gue cuma bilang jangan terbang dulu, jangan ke luar negeri jangan. Sama yang jauh-jauh jangan dulu lah. Kan masih lebih baik menghindari ya kan. Kalau yang di dekat-dekat oke. Dia kan paling ngidamnya segala macam, oke. Bang, tapi waktu itu sempat makan hidangan luar negeri nih katanya buat proses kehamilan tuh gimana bang waktu itu bang? Bukan hidangan luar negeri. Waktu itu kan karena sperma gue kurang bagus, jadi gue tuh nyari tahu sendiri apa sih yang bisa membuat sperma menjadi lebih bagus. Jadi gue makan nih kerang, terus gue makan oyster, terus gue lihat katanya otak kelinci itu bagus. Jadi mulai situ gue suruh cari otak kelinci ada di mana sih, gue pengen makan, dan ternyata rasanya memang tidak terlalu enak ya. Cuma nggak apa-apa, gue bilang kalau istri gue hamil ya udah ayo gitu loh. Tapi itu ngaruh bang? Gue nggak tahu, cuman pada saat gue ngejalanin itu hasil pemeriksaan sperma gue membagus. Gue nggak tahu itu karena iman apa karena memang makan itu ya. Cuman ya memang faktor nomor 1 kalau secara medis, ketika sperma pria itu kurang bagus, istirahatnya nggak boleh kecapean, sama nutrisi, memang itu 3 hal. Jadi gue coba lah, akhirnya gue istirahatnya gue perbaiki, nggak boleh kecapeannya gue perbaiki, sama nutrisinya gue coba perbaiki, karena gue pengen nge-support istri gue. Gue ngelakuin itu bukan buat hanya gue, tapi gue nge-support istri. Karena gue lihat bagaimana Olive itu berusaha banget sampai gagal berkali-kali, tapi dia tetap mau gitu. Bang, ini anak perempuan. Iya. Ada rem nggak? Azan ya? Belum. Oke. Hah? Iya. Apa? Terakhir nih. Ada rem nggak? Apa? Ada rem nggak? Itu kan anak perempuan. Kan biasanya takut gitu nanti anaknya diapain gitu sama laki-laki. Ada rem nggak jadi Bang Densu nih sekarang nih bener-bener merubah diri jadi jauh lebih baik, mendekatkan diri sama Tuhan, atau seperti apa mungkin punya anak perempuan? Biasa aja, gue berserah diri sama Tuhan. Kalau ada yang perlu gue perbaiki, seiring jalan. Gue pikir mau dia perempuan laki-laki pasti ada kesulitannya sendiri, dan gue juga belum tahu seperti apa kesulitan yang akan kita jalani sebagai orang tua kalau punya anak perempuan dan anak laki-laki. Gue nggak mau terlalu berandai-andai karena gue pikir nggak perlu lah. Gue yakin kasih sayang, didikan itu akan menjadi 2 faktor yang akan kita fokus supaya anak ini punya nilai pada saat dia besar, bukan hanya cuman datang ke dunia sosokan, tapi dia bisa kasih terang buat orang lain. Oke.